Ya pemirsa, kita akan membahas trending topik pertama terkait dengan F8 Makassar. Yang mana pemirsa, Makassar International Eat Festival and Forum atau F8 Makassar yang masuk dalam Karisma Event Nasional atau KEN 2024 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf akan digelar di Anjungan Pantai Losari Makassar pada 24 hingga 28 Juli 2024. Wow, di gelaran event yang sudah dinanti-nanti tentunya F8 Makassar merupakan event yang menggabungkan beragam potensi, ada seni, budaya, dan gastronomi Indonesia dalam sebuah kerangka festival food, fashion, fusion music, kemudian ada film, fine art, fiction, writers, folks, and juga flora fauna Makassar. Jadi ada 8 ya. F-nya ini banyak dan juga memberikan angin segar ya bagi industri budaya di tanah air juga yang akan dikenal di kancah internasional. Kegiatan F8 tahun ini mengusung tema The Unity yang menggabungkan ragam bahasa, budaya, perbedaan yang dimiliki berbagai suku agama bangsa yang disatukan di F8 Makassar ya, Jessica. Nah, untuk F8 Makassar tahun ini target pengunjungnya sebanyak 600.000 pengunjung dan juga transaksi pada event pariwisata dan ekonomi kreatif ini ditargetkan mencapai 30 miliar rupiah. Dan Direktur Utama PT Festival 8 Indonesia, Sofian Setiawan juga menyampaikan ada sejumlah inovasi nih pemirsa yang dihadirkan pada F8 Makassar tahun ini. Salah satunya suguhan yang mencerminkan kota Makassar di 5 zona panggung. Dan tahun ini F8 juga akan melakukan proses digitalisasi terhadap karya-karya dari pelaku kreatif sektor film dan juga fusion music, yaitu dengan memfasilitasi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya terkait gelaran Festival 8 yang rutin digelar setiap tahunnya sejak tahun 2016 silam ya, event F8 Makassar ini sudah 5 kali dinobatkan sebagai salah satu event terbaik di Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah akan berbincang dengan Wali Kota Makassar, ada Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Selamat siang, Pak Dani. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum. Pak, ini akan, Waalaikumsalam. Pak, ini akan dibuka besok. Kira-kira persiapannya gimana nih Pak untuk F8 Makassar? Tadi malam saya cek sendiri sampai jam 1, alhamdulillah saya biasanya concern soal sound system ya dengan rundown masing-masing panggung. Kali ini kan panggung utamanya ada 5. Biasanya kan panggung utamanya 1, kemudian yang lain panggung-panggung kecil. Tapi kali ini 5 panggung besar sama besarnya dengan kualitas sound system yang sama, dan tentunya ini sebuah sajian yang menarik dalam teater darat karena kita punya 3 teater, ada teater laut dan ada teater udara. Besok pembukaan sore hari akan diawali dari teater udara dengan atraksi pesawat oleh Angkatan Udara, baik itu Sukhoi, kemudian Hercules, kemudian helikopter, paragliding, semua teater udara di antara jam 4:30 dan 5:30 itu penuh dengan atraksi udara. Kemudian atraksi laut, teater laut. Nah, kemudian teater darat. Teater darat ini ada 5 panggung besar. Kira-kira gambarannya seperti itu, Mbak. Wow, atraksi udara, laut, darat ya, semuanya lengkap dan gak sabar juga kita sudah ingin segera menyaksikan festivalnya. Nah, Pak Dani Pomanto, ini kan rutin digelar begitu ya, dan juga merupakan festival yang ditunggu oleh para pelaku industri budaya dan juga industri kreatif. Nah, apa sih yang membuat festival F8 ini menjadi konsisten untuk digelar? Saya kira yang pertama adalah sebuah semangat bahwa ingin membuktikan Makassar ini bukan kota demonstrasi, ya, tapi ini kota yang penuh energi, yang kalau disalurkan seperti festival, dia menjadi festival yang terbaik di Indonesia. Bahkan saya kira kalau kita dalam pendekatan waterfront, bisa kita search di Google, saya kira inilah festival waterfront terbesar di dunia. Dan kami berani mengklaim seperti itu karena selama ini kami belum melihat festival di sepanjang pesisir di kota-kota lain di dunia. Nah, sehingga tentunya ini sudah menjadi branding, menjadi tradisi kita, menjadi tempat titik waktu dan titik tempat untuk melting point kita dari berbagai macam budaya. Sebagai contoh, tahun ini alhamdulillah baik di festival maupun di forum ada 19 negara yang ikut. Di forumnya ada kalah seru. Tim investor Jepang, kalau di forumnya itu ada namanya Makassar Investment Forum. Tim Jepang itu langsung dipimpin oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, membawa
puluhan investor untuk kemudian hadir di forum F8 yaitu Makassar Investment Forum. Jadi seru sekali ini Mbak, ini 19 negara, ini luar biasa, Uni Emirat Arab juga ikut, dan berbagai penjuru dunia ikut di F8. Oke, dari berbagai negara ini dikonfirmasi akan hadir pada F8 Makassar. Pak, tapi bagaimana sih sejauh ini kontribusi F8 terhadap budaya dan juga mungkin perekonomian di Makassar sendiri, Pak? Apakah memberikan dampak yang sangat signifikan, apalagi setiap tahun ini juga diselenggarakan, Pak? Iya, jelas sekali. Sekarang terasa betul bagaimana hidupnya sanggar-sanggar, hidupnya para pemusik, hidupnya para konten kreator, hidupnya para penulis, hidupnya para chef, hidupnya para pebisnis kecil. Di F8 inilah mereka duduk sejajar, mempresentasikan semua keunggulan-keunggulan baru tahun ini. Dan di F8 ada satu hal yang selalu ditunggu-tunggu, selalu saja ada yang baru. Nah, sehingga ini menjadi ajang yang sangat ditunggu-tunggu, bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya di Makassar, tapi juga di luar negeri. Baik, nah ini juga yang kemudian menjadi faktor yang mendukung F8 Makassar kembali masuk ke dalam top 10 Kemenparekraf ya, Pak Dhani. Bisa dijelaskan, Pak? Iya, benar sekali. Benar sekali. Jadi bahkan saya dengar kita akan masuk di Wonderful International Event Indonesia Winner. Ya, ini sebuah karena kita dianggap sudah mandiri setelah 5 kali kita listed di Cannes. Ya, kami sudah 7 kali menyelenggarakan. Pada saat pertama kali kita menyelenggarakan kita sudah masuk top 100. Tahun kedua juga begitu, dan tahun ketiga itu langsung kita listed di top 10 Cannes Karisma Event Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang ini dalam 3 tahun terakhir sudah mandiri atau sudah diswastakan, tidak lagi full supported from dari pemerintah kota, tapi ini betul-betul sudah menjadi PT Festival 8, betul-betul mandiri. Ya, kita tinggal pemerintah kota tinggal memanfaatkan ini untuk branding kota kita. Baik. Nah, gelaran F8 ini kan menjadi trending hari ini ya, Pak Dhani. Saya ingin mengajak Anda dan juga pemirsa tentunya untuk melihat ragam tanggapan atau komentar dari warganet terkait dengan gelaran ini ya. Kita lihat ya, Pak Dhani dan juga pemirsa. Jadi ada berbagai tanggapan di Instagram. Yang pertama dari akun FTH, dia menyampaikan mau jika ke sana kalau tidak ada parkir liar. Oh, nggak ada, pastinya sudah rapi semuanya. Ternyata sudah ini ya. juga menjadi fokus pengunjung ya untuk parkir. Ya, dari Nudi mau masuk tapi apa tuh namanya sebenarnya konsennya tertutup untuk tamu undangan. Masa sih? Nanti coba kita tanyakan ke Pak Dhani ya. Ini dari @sanitran21. Ku bayangkan ramai nih, apalagi pas tanggalnya apa tuh? Mahal ini. Maukah nonton, tapi pasti ramai sekali pas di sana ya. Dari Samita Sesa, ini konsepnya ada VIP atau yang cepat datang boleh paling depan. Oke, banyak pertanyaan ternyata dari warganet ya. Banyak yang menanyakan untuk ininya ya, konsernya ya. Kemudian selanjutnya dari Fahmi, 8 tahun lalu ada diskon kalau bawa botol plastik bekas, apa masih berlaku ya sekarang? Nah, itu dia ragam tanggapan dari warganet. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita kembali tanya ke Pak Dhani, kita pengen bacain reader polling ya, yang paling ditunggu-tunggu dari kalian di F8 Makassar itu apa sih? Yang pertama kalau kita lihat ya, kulinernya dong, ternyata 56%. Wow. Kemudian mau nonton artisnya, 9% ya yang menjawab itu. Dan juga ada yang menjawab belanja produk lokal, 9% juga ternyata. Satu lagi, nonton atraksi seni dan budaya, 25%. Oke, itulah ragam tanggapan dari para warganet. Kita tanyakan lagi ya, Jessica, kepada Pak Dhani. Gimana nih Pak, pertanyaan-pertanyaan mereka, ada parkir liar, segala macam tentang VIP, tiketnya, dan konser-konser yang ditunggu oleh mereka. Ya, jadi yang pertama kami sangat memperhatikan semua kekurangan-kekurangan di masa lalu. Hari ini kami betul-betul merespon itu. Sebagai contoh, dulu masuknya 10.000, terus pakai botol jadi 5.000, tapi masuk di konser bayar 100.000 sampai 500.000. Tapi kalau ini tidak begitu, bayar 25.000, tapi tidak ada lagi semua panggung bisa dinikmati free. Semua, tidak ada sekat, cuma sekat untuk sekat keamanan saja, tapi nonton bisa semua nonton. Nah, contoh misalnya karena ini semua pakai digital, khusus untuk
zona 3 di mana mahal ini akan tampil di situ, itu sudah baru tadi malam itu sudah 15.000 orang membeli tiketnya. Tapi walaupun tiketnya juga free juga biar semua panggung bisa. Nah, sehingga ini sebuah antusiasme yang luar biasa. Nah, persoalan botolnya memang di tiket masuk tidak lagi botol, tetapi kita bisa klaim bahwa di sepanjang 1,4 km kita sudah berkomitmen untuk low carbon. Nah, sehingga semangat ini pula yang untuk menjadi low hal yang carbon baru juga ya untuk F8 Kota Makassar, Pak Dani. Dan juga kita sudah melihat berbagai antusiasme dari masyarakat, bahkan tadi netizen sudah menunggu nih gimana nanti konsernya dan juga kulinernya. Dan terima kasih Pak Dani selaku Wali Kota Makassar sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV. Sukses Pak untuk acara F8 Makassar dari tanggal 24 hingga 28 Juli 2024. Terima kasih Bapak Muhammad Ramdan, pemantau selaku Wali Kota Makassar. Gimana Pak? Sampai ketemu lagi ya Pak ya? Oke. Sabar banget Jessica kalau ngomongin soal Makassar, karena kalau kita lihat kulinernya itu kan beragam ya, yang juga sudah dikenal oleh masyarakat dunia. Bukan hanya coto Makassar, sop konro, sop saudara, tuh banyak lagi ya. Ada es pisang hijau dan itu yang menarik warganet salah satunya ya untuk pergi ke sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.